Lagi macet, jangan lupa teman macet. Halo, teman macet. Apa kabar di aspal hari ini? Sambil nunggu lampu merah atau antrean panjang di depan, coba ingat-ingat, tadi pagi, apa hal pertama yang kamu lakukan saat bangun tidur? Jangan-jangan, baru aja masuk mobil, pegang setir, pikiran langsung melayang ke masalah kerjaan kemarin? Atau tiba-tiba ingat omongan orang yang bikin kesel tadi pagi? Sadar atau enggak, banyak dari kita yang pas bangun tidur, bukannya mikirin hari baru, malah langsung mutar rekaman masalah. Otak kita itu, kalau kata para ahli, mirip banget sama alat perekam kaset jadul. Tiap hari, kaset yang diputar itu aja. Kaset lama tentang kenangan buruk, orang yang bikin jengkel, atau kecemasan yang sama. Masalahnya, setiap ingatan itu punya paket emosinya sendiri. Begitu kita kepikiran masalah kemarin, otomatis tubuh kita merespons. Tiba-tiba jadi bad mood, sedih, atau ngerasa capek padahal baru mulai hari. Kalau hari ini marah, besok kepikiran lagi terus marah lagi. Lama-lama orang bakal bilang, wah, si bos lagi sensitif nih minggu ini. Kalau diterusin berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, kemarahan itu akhirnya nempel jadi karakter kita. Kita dikenal sebagai orang yang pemarah. Padahal, itu cuma karena kita hobi mutar kaset lama yang sama setiap pagi. Coba deh ingat-ingat rutinitas kita. Bangun tidur, hal pertama yang dicari pasti HP. Buka WhatsApp, cek Instagram, scroll berita. Pas momen itu terjadi, kita sebenarnya lagi nge-link-in diri kita ke semua hal yang udah ketebak di hidup kita. Habis itu, gerakannya otomatis, kan? Turun dari kasur lewat sisi yang sama, ke kamar mandi, bikin kopi pakai cangkir favorit, berangkat kerja lewat rute jalan yang sama, ketemu orang yang sama, bahkan dapat pemicu stres yang sama lagi. Pas pulang ke rumah, kita ngelakuin hal yang sama lagi buat diputar besok. Ini namanya rutinitas. Hidup kita udah kayak program komputer yang berjalan otomatis. Menurut riset, pas kita masuk usia 35 tahun, sekitar 95% dari siapa diri kita, kebiasaan kita, cara kita ngerespon sesuatu, itu cuma program bawah sadar yang udah dihafal sama tubuh. Makanya, kalau cuma pakai 5% pikiran sadar kita buat bilang, gue pengen bahagia, gue pengen sukses, itu rasanya berat banget. Ibaratnya kayak orang biasa disuruh tanding angkat besi lawan atlet olimpiade. Makanya kebanyakan orang gagal untuk merubah rutinitas. Terus gimana caranya biar kita gak jadi korban masa lalu terus-terusan? Caranya, kita harus masuk ke sistem operasi otak, kita buat ngereset program lamanya. Dan tombol reset yang paling ampuh itu namanya meditasi, atau sekadar duduk diam, tenang, nemuin momen present, hadir seutuhnya di detik ini. Banyak orang baru mau berubah kalau udah mentok atau kena krisis besar seperti kena musibah, atau jatuh sakit. Pertanyaannya, kenapa harus nunggu hal buruk terjadi baru kita mau berubah? Kita bisa kok milih buat belajar dan berubah lewat kondisi yang bahagia dan penuh inspirasi. Sayangnya, 70% hidup manusia sering kejebak di mode bertahan hidup alias stres. Kita selalu nebak skenario terburuk dari menu masa depan kita. Padahal, kalau kita bisa duduk diam, merem sejenak, dan benar-benar ngebayangin masa depan yang kita mau sampai tubuh kita ikutan ngerasa bahagia, otak kita gak bisa bedain mana imajinasi mana kenyataan. Disitulah kita lagi ngedownload software baru buat masa depan kita. Tapi jujur aja, ngelatih tubuh buat duduk diam itu gak gampang. Tubuh kita itu udah kayak hewan liar atau anjing peliharaan yang belum terlatih. Pas kita bilang, duduk diam dulu ya 10 menit, pikiran kita malah lari kemana-mana. Baru mau mulai tutup mata, tiba-tiba hidung gatal. Tiba-tiba ingat ada email belum dibales. Bahkan tiba-tiba ingat kejadian memalukan 15 tahun lalu. Itu sebenarnya cara tubuh kita protes, dia bilang, ini udah jamnya kita buat stres dan marah-marah kayak biasanya. Kenapa sekarang malah duduk diam? Enggak asyik yuk balik ke kebiasaan lama kita yang menderita aja. Nah, setiap kali pikiranmu lari, tangkap lagi dengan lembut. Bawa balik ke momen sekarang. Setiap kali kamu berhasil ngelakuin itu, kamu lagi bilang ke tubuhmu, sekarang, gue majikannya, bukan lo. Lama-lama, si hewan liar ini bakal jinak dan nurut. Otak kita sebenarnya tidak tahu bedanya antara imajinasi dan kenyataan kalau kita merasakannya dengan emosi yang kuat. Jadi, saat kamu terjebak macet seperti sekarang, cobalah mulai latihan mental. Bayangkan jadi orang seperti apa yang kamu inginkan. Jangan cuma dipikirkan, tapi rasakan emosinya,
Rasakan kesuksesan atau kebahagiaan itu seolah sudah terjadi sekarang. Pikiran adalah bahasa otak, tapi perasaan adalah bahasa tubuh. Kalau kamu mulai merasa berlimpah dan berharga sekarang, kamu sebenarnya sedang menciptakan masa depanmu sendiri, bukan lagi menjadi korban dari masa lalumu. Coba lakukan ini selama 7 hari saja. Setiap kali tubuhmu mulai rewel ingin kembali ke kebiasaan lama, ingatkan dia bahwa kamu adalah tuannya, bukan program itu. Perlahan, kamu akan melihat perbedaan dalam hidupmu. Kalau kamu bisa konsisten nyisihin waktu buat ngereset pikiran ini, pelan-pelan kamu bakal ngelihat bedanya. Kamu gak perlu nunggu sukses dulu baru merasa berharga. Rasain dulu emosinya sekarang, maka langkahmu bakal otomatis nuntun kamu ke sana. Kamu bukan lagi korban dari masa lalu, tapi pencipta masa depanmu sendiri. Gak terasa, perjalanan kita udah lumayan jauh nih. Tetap fokus berkendara, nikmati sisa perjalanannya, dan jangan lupa, cek sinyal kedamaian di hatimu hari ini. Sambil lanjut jalan, yuk mulai bayangkan, besok pagi, lagu baru apa yang mau kamu putar di otakmu? Saya teman perjalananmu di Teman Macet. Sampai jumpa di aspal berikutnya. Lagi macet jangan lupa teman macet.